Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Vera Febriani dari kelas Sistem Sosial Budaya Indonesia kelas D. Yang terhormat Bapak Muhammad Zuhdi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia dan teman-temanku yang berbahagia. Perkenankanlah saya di sini akan menyampaikan pembahasan saya mengenai tradisi yang ada di daerah saya. Yaitu tradisi yang saya bahas adalah tradisi pancen. Mengapa saya membahas tradisi tersebut? Karena tradisi tersebut masih dikembangkan dan dilestarikan di daerah saya. Nah, Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan, kaya akan tradisi, kaya akan budaya, kaya akan bahasa, dan kaya akan adat istiadat. Nah, mengapa di Indonesia kaya akan hal itu semua? Karena suatu perbedaan, maka Indonesia kaya akan semua itu semua. Nah, perbedaan akan menyatukan semua. Di Indonesia, meskipun kita berbeda suku, agama, ras, suku, bangsa, namun mereka tetap menjaga kerukunan dan saling menghargai satu sama lain. Nah, itulah uniknya Indonesia. Di Indonesia, semua budaya dan tradisi masih dilestarikan meskipun tidak banyak. Nah, termasuk tradisi yang akan saya bahas ini, tradisi pancen. Tradisi pancen ini sendiri merupakan tradisi yang berasal dari nenek moyang kita. Jadi tradisi zaman dulu yang masih dilestarikan sampai saat ini. Mengapa masyarakat masih melestarikan tradisi pancen ini? Karena kepercayaan masyarakat terhadap tradisi ini itu masih melekat. Jadi masih kuat kepercayaannya, meskipun mereka sudah mempunyai suatu kepercayaan lain, namun kepercayaan tersebut tidak hilang dan tetap menjadi suatu kepercayaan yang mana akan memberikan suatu kemanfaatan bagi mereka yang melakukan tradisi pancen ini. Tradisi pancen ini dilakukan setiap peringatan, yaitu dilakukan ketika ada saudara kita yang sudah meninggal atau peringatan meninggalnya sanak saudara ataupun leluhur yang sudah meninggal. Nah, tradisi pancen ini berupa makanan yang disediakan kepada orang yang sudah meninggal. Nah, kenapa kok disediakan kepada orang yang meninggal? Padahal orang yang meninggal itu sudah tidak dapat hidup lagi, sudah tidak dapat menikmati apapun yang ada di dunia. Nah, selain doa itu tadi ya, orang yang meninggal itu hanya butuh kiriman doa. Nah, tapi di tradisi pancen ini mereka mempercayai bahwa orang yang sudah meninggal ini tadi akan pulang ke rumahnya, ke rumah asalnya untuk sambang. Apa ya istilahnya sambang itu? Pokoknya untuk pulang ke rumah. Nah, pulang ke rumah itu tadi, maka sanak saudara yang memperingati kematiannya, hari meninggalnya, atau istilahnya dalam Jawa itu hari geblaknya ya, geblaknya pas meninggalnya orang tersebut, maka orang yang ada di rumah itu mengadakan tradisi yang dinamakan slametan. Nah, di dalam slametan itu ada yang namanya tahlilan juga. Jadi tradisi pancen ini juga dilengkapi oleh dua tradisi tersebut itu tadi. Tradisi pancen ini isinya adalah menyiapkan makanan kepada para leluhur atau roh yang sudah meninggal. Makanan kesukaannya apa waktu dia masih hidup, nah itu disiapkan. Nah, mereka mempercayainya orang yang meninggal itu akan pulang dan memakan makanan tersebut. Begitu. Tradisi tersebut itu muncul ketika pada zaman dulu, pada zaman agama Buddha. Mereka muncul pada saat agama Buddha. Mengapa agama Buddha mempercayai hal tersebut? Karena hal tersebut sudah menjadi jati diri mereka. Mereka sudah mempercayai bahwa roh yang sudah meninggal itu akan pulang ke rumah lagi, begitu. Nah, jadi
Kembali lagi kepada tradisi pancen tadi. Mengapa kok tradisi pancen di daerah saya tetap dilakukan? Karena masyarakat di daerah, meskipun mereka mayoritas agama Islam, mereka tetap melakukan tradisi pancen yang merupakan kebiasaan dari orang Buddha, orang Buddha tadi ya, orang Buddha tadi. Mereka mengalkulturasikan tradisi pancen ini dengan agama Islam. Mereka mencampurkan doa-doa yang ada di dalamnya. Tradisi pancen merupakan tradisinya umat umat Buddha, tapi mereka mengakulturasikan dengan tradisinya umat Islam, yakni berdoa kepada atau mengirimkan doa kepada orang yang sudah meninggal itu tadi. Nah, di samping alkulturasi tersebut, hal tersebut tidak mengurangi mereka atau membuat mereka menjadi musyrik, tidak percaya akan Tuhan atau percaya dengan hal-hal tersebut, tidak. Tetapi mereka hanya meneruskan tongkat estafet turun-temurun dari nenek moyang mereka itu. Maka dari itu mereka tetap melestarikan tradisi tersebut. Nah, tradisi tersebut dilaksanakan ketika hari peringatan meninggalnya orang sanak saudara atau leluhur yang sudah meninggal. Nah, di samping itu, di tempat daerah atau di tempat rumah saya itu masih melekat kepercayaan pancen ini. Mereka melakukannya setiap hari Kamis malam Jumat. Mereka menyediakan bunga di gelas. Nah, bunga dan juga air minum, kadang ada teh, kopi, nah itu disiapkan. Kecuali kalau mereka memperingati hari kematiannya pada saat 7 harian, 40 hari, 100 hari, ataupun pendak pindo, pendak pisan. Nah itu di dalam pancennya itu ada makanan yang untuk berkatnya, untuk selamatannya tadi, yaitu makanannya ada apem, ada pisang, ada ayam, ada tahu, ada semacam yang ada di berkat itu. Nah, orang-orang mempercayai bahwa pancen tersebut harus berasal dari makanan yang baru saja matang. Jadi makanan yang baru saja matang itu harus diambilkan dulu untuk pancennya itu tadi. Nah, di balik itu mereka mempercayai kalau yang pancen itu harus didahulukan. Nah, salah satunya di rumah saya sendiri, yaitu ketika peringatan selamatan 7 harian, 100 hari, 40 hari, dan seterusnya, itu kita masih membuat pancen dengan tujuan untuk menghormati roh para leluhur atau sanak saudara yang sudah meninggal. Di situ tadi sudah saya jelaskan bahwa di dalam pancen ini sendiri ada yaitu bunga mawar dan juga kenanga. Di sini ditaruh gelas. Nah, sama seperti itu. Dan juga kesukaan para leluhur atau sanak saudara kita yang sudah meninggal. Nah, itu kita cawiskan atau kita siapkan di situ. Nah, seperti ini. Itu adalah tradisi pancen yang ada di daerah saya. Dengan memberikan bunga dan juga makanan yang disukai oleh para leluhur atau sanak saudara kita yang sudah meninggal. Di dalam tradisi pancen ini sendiri itu dilakukan dengan doa-doa yang sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing dan tidak melanggar norma atau aturan agama yang mereka anut. Ya, seperti Islam kan ini pancen itu termasuk dari alkulturasi dari budaya Buddha. Namun ini tetap dilestarikan oleh anak cucu. Yaitu ini sebenarnya adalah turun-temurun dari nenek moyang kita yang dulunya sudah mempercayai hal-hal seperti ini, yaitu orang yang sudah meninggal dipercayai ketika peringatan dalam 7 hari, 40 hari, 100 hari itu akan pulang ke rumah. Maka nenek moyang kita itu mempercayainya itu dan menyiapkan makanan yang disukai oleh para leluhur atau sanak saudara kita yang sudah meninggal. Nah, pancen ini juga dilakukan di tempat yang tidak terlalu terbuka. Jadi di tempat yang tertutup
tidak terlalu terbuka dan terlihat oleh orang lain. Namun pancen ini dilakukan dengan tidak melanggar norma atau aturan agama yang kita anut. Jadi sesuai dengan porsinya atau sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, tanpa harus menghilangkan budaya asli dari pancenan ini sendiri, yaitu menyiapkan bunga. Terkadang kan sesuatu yang berbau dengan bunga kan itu kita melihatnya terlalu menyalahi aturan agama. Namun di sini tidak. Kita lebih kepada menghormati budaya yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita. Nah, kita teruskan sampai di sini. Jadi, pancen ini sendiri merupakan budaya atau tradisi yang dilakukan di daerah saya. Masih beberapa orang yang melakukannya ketika ada peringatan selamatan orang atau sanak saudara yang sudah meninggal. Masih ada beberapa orang yang melakukannya. Namun mereka melakukannya sesuai dengan porsinya, sesuai dengan keyakinan masing-masing agar tidak menuju kepada kemusyrikan. Karena kita kan di sini menurut kita kan menyembah bunga ini. Mungkin menurut orang yang belum tahu tradisi pancen ini, mereka melihatnya kan menyembah. Terus kenapa orang meninggal? Padahal orang meninggal itu sudah tidak mempunyai nyawa, kok diberi makanan dan juga cawisan atau seperti ini, barang-barang seperti ini. Nah, itu mungkin di dalam ajaran agama lain itu bisa dikatakan sebagai musyrik karena mempercayai hal-hal yang sudah di luar nalar. Namun hal ini tidak seperti itu, karena kita melakukannya sesuai dengan tradisi kita, tidak melanggar norma atau aturan agama yang ada di daerah kita masing-masing. Jadi tradisi pancen dilakukan ketika ada sanak saudara atau leluhur yang sudah meninggal. Kita menghormatinya dengan memberikan makanan yang mereka sukai dan juga bunga. Nah, seperti ini. Baik, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa suatu kepercayaan atau keyakinan yang sudah melekat pada masyarakat, terutama pada masyarakat desa, itu sulit untuk dihapuskan. Namun mereka tetap menerima alkulturasi antara pencampuran antara budaya yang mereka bawa dengan budaya yang baru yang dapat memberikan kemanfaatan bagi diri mereka sendiri maupun bagi daerahnya atau wilayahnya tersebut. Nah, jadi tradisi pancen ini tadi mereka percaya bahwa hal tersebut tidak membuat mereka musyrik ataupun menyimpang dari hal-hal atau ajaran agamanya. Maka dari itu mereka tetap melakukan tradisi pancen itu. Nah, tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun, asalnya dari nenek moyang ataupun dari sejarah-sejarah yang pernah ada di wilayah tersebut. Nah, tradisi pancen ini sendiri itu berasal dari agama Buddha tadi yang saya jelaskan di awal. Itu berasal dari agama Buddha yang mereka mempercayainya sebagai bahwa pancen ini adalah jati diri mereka. Mereka mempunyai janji kepada orang yang meninggal bahwa mereka akan memperingatinya dan memperingati hari meninggalnya atau istilah Jawanya tadi adalah geblaknya orang yang meninggal tersebut. Mereka mempercayai bahwa orang yang meninggal itu akan pulang ke rumah. Maka dari itu tradisi pancen ini tetap dilestarikan. Nah, meskipun tradisi pancen ini ada sedikit alkulturasi dari agama Buddha, namun tidak terlepas juga dari agama Islam. Karena apa? Pada saat orang meninggal itu akan diadakan selamatan dan juga tahlilan. Nah, di dalam selamatan itu ada suatu doa-doa yang berasal dari agama Islam itu tadi. Jadi keduanya dialkulturasikan menjadi satu, maka agama Buddha yang
mempunyai tradisi pancen itu tadi diakulturasikan dengan tradisinya umat Islam, yakni tahlilan. Nah, di dalam tahlilan itu sendiri ada pembacaan doa-doa yang dikhususkan kepada orang yang sudah meninggal. Nah, hampir sama dengan tradisi pancen tadi. Mereka memperingatinya ya pada saat geblatnya atau meninggalnya orang-orang tersebut. Nah, maka dari itu kita boleh melestarikan atau mempertahankan suatu tradisi atau kebudayaan yang sudah diturunkan oleh nenek moyang kita, kecuali kalau tradisi tersebut merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri dan juga menyimpang dari agama kita. Nah, itu tidak patut kita pertahankan atau kita lestarikan dan kita turunkan kepada anak cucu kita nanti. Maka dari itu tradisi pancen ini patut dilestarikan karena tidak menyimpang dari agama Islam. Budaya ini sendiri itu dapat dikatakan sebagai suatu kebanggaan atau suatu keunikan dari wilayah tersebut. Karena apa? Tidak semua wilayah mempunyai tradisi yang sama seperti itu. Jadi pancenan itu tadi mungkin di daerah saya masih ada, namun di daerah yang jaraknya agak jauh sedikit, yaitu 5 km, mungkin itu sudah tidak melestarikan tradisi pancen. Bahkan anak cucunya sudah tidak mengetahui apa sih tradisi pancen tersebut. Karena apa? Karena tradisi tersebut tidak diturunkan secara turun-temurun pada saat nenek moyangnya masih hidup itu tadi. Maka dari itu kita sebagai generasi muda, generasi milenial, jangan pernah meninggalkan tradisi-tradisi yang ada di wilayah kita yang merupakan ikon dari desa kita sendiri itu. Maka kita sebagai generasi milenial harus menunjukkan bahwa kita dapat melestarikannya dan mengakulturasikannya dengan budaya-budaya yang baru, tidak malah meninggalkannya. Maka dari itu kita harus menjadi generasi yang bermanfaat dan bermartabat serta melestarikan tradisi-tradisi yang ada dan mengenalkannya, termasuk itu mengenalkannya. Karena apa? Generasi milenial saat ini itu terhadap tradisi itu sangat minim sekali pengetahuannya. Mereka mungkin lebih mengenal gadget atau media-media sosial yang sekarang ini menjadi menjadi kebiasaan mereka. Mereka seringkali memanfaatkannya dengan tidak memperdulikan lingkungan sekitar, dan mereka lebih memprioritaskan gadget tersebut atau media sosialnya daripada harus berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Maka dari itu pentingnya pengenalan tradisi kepada generasi muda saat ini, dan juga penjelasan dan pengertian bahwa tradisi inilah yang harus kita bawa, yang harus kita lestarikan nantinya. Maka dari itu kita harus menjadi generasi yang bermanfaat, generasi yang mengerti akan tradisi, dan generasi yang mengerti akan perubahan. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang tradisi pancen. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.